Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Jumat tanggal 24 Jumadil Ula 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Januari 2021 Miladiah, kita semua masih diberikan sehat afiat, diberikan kemampuan dan kemampuan, bahkan diberikan kenikmatan yang tak terhingga, yaitu khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga insyaallah kita akan laksanakan sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah kita baik yang makhluk atau yang makhluk diterima dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita, Nabi kita, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi Nabi setelah beliau, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kita semua yang insyaallah patuh tunduk serta istiqomah kepada jalannya hingga akhir zaman. Hadirin yang berjumpa, sebelum khatib dan imam, insyaallah ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Insyaallah waktu zuhur pada Jumat kali ini pukul 12.00 atau pukul 12 pas. Kepada jemaah Jumat yang sudah berada di dalam masjid, tetap kita melaksanakan protokol kesehatan, selalu menjaga jarak dan memakai masker, dan kemudian memakai alas atau sajadah sendiri-sendiri. Dan kepada jemaah Jumat yang membawa HP atau handphone, untuk sementara waktu mohon dinonaktifkan. Terima kasih. Hadirin jemaah Jumat, marilah kita doakan bersama, khususnya bagi kedua orang tua kita, kemudian bagi para sesepuh, tokoh masyarakat, para ahli ulama, para pejabat, gubernur atau wakil gubernur yang masih aktif atau non aktif, yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan keberkahan selama hidupnya, dan yang telah wafat mudah-mudahan diampuni dari segala dosa-dosanya. Kemudian kita lebih khusus doakan yang akan dioperasi besar atau dipindahkan operasi besar, yaitu Bapak Haji Boboy Ismanto, anak atau putra dari Haji Buyung Ismanto, akan dioperasi pada tanggal 12. Kita doakan bersama, mudah-mudahan tindakan operasinya dilancarkan, kemudian dipermudah, dan mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan seperti sedia kala, dan dengan kesabaran atau ketabahan mudah-mudahan menjadikan kifarat apabila ada atau kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bibarkati ummul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadirin jemaah Jumat, program rutin di Pusdai Jawa Barat bisa dilihat di channel Pusdai Jabar melalui YouTube, seperti kegiatan rutin majelis talim, kemudian kajian-kajian, kuliah BH, dan tentang keagamaan. Hadirin jemaah Jumat, Baitul Mal penerima Pusdai menerima dan menyalurkan titipan zakat infak sedekah. Silakan kepada para jemaah Jumat yang akan memberikan hartanya
sekaligus membersihkan harapannya bisa memenuhi Baitul Mal dari Jawa Barat. Hadirin jamaah Jumat, infak saya pada Jumat pekan lalu yaitu sebesar Rp7.048.600. Kami atas nama pengurus Masjid Ustari mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda. Hadirin jamaah Jumat, insyaallah yang bertindak sebagai khatib pada Jumat saat ini Al-Mukarram Dr. Andes Haji Solihuddin, beliau adalah pengurus di PKM Musdari Jawa Barat, dan Adil Al-Ustaz Bawal Bahar SPDI. Yang terakhir, apabila khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka simak, dengar, dan bicara supaya kita mendapat rahmat. Mudah-mudahan Jumat hari ini lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan dengan Jumat-Jumat sebelumnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada khilaf atau kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi la ma'buda bihaqqin fil wujudi illa iyyah al-karimul ladzi man tawakkala alaihi kaffah wa man sa'alahu a'tahu ma tamanna ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la dhidda lillahi wa la nida lillahi wa la walada lillah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu ila yaumin nalqah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun wa laqad 'alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun ittaqullah, ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, calon penghuni sawargan Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Di antara 114 surat di dalam Al-Qur'an, ada satu surat yang dinamakan Suratul Waqi'ah, Surat Al-Waqi'ah. Surat ini diapit oleh dua surat, yakni Surat Ar-Rahman dan Surat Al-Hadid. Dan Surat Al-Waqi'ah ini kelanjutan sistematika Al-Qur'annya dari pembahasan sebelumnya, Surat Ar-Rahman. Ada beberapa tradisi, bahkan sudah menjadi keyakinan surat Waqi'ah ini ditarik pada tataran klinik, di mana surat Waqi'ah ini dibumbui, ditambah dengan berbagai doa yang kemudian beralih fungsinya. Surat Waqi'ah tadinya sebagai petunjuk Allah untuk mempertebal keyakinan umat Islam, berubah menjadi mantra. Tetapi surat Waqi'ah ini tidak bisa disalahkan. Ada sebagian orang atau banyak orang yang menjadikan surat Waqi'ah ini sebagai media, sebagai alat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih disayangi oleh Allah. Dan karena sayangnya Allah itu, maka orang yang membaca surat Waqi'ah itu akan dipenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhannya. Nah, atas dasar ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Ini banyak hadis yang senada dengan ini yang diriwayatkan melalui jalur para sahabat Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca surat Waqi'ah setiap malam, maka orang yang mendawamkan membaca surat Waqi'ah setiap malam itu tidak akan tertimpa kemelaratan seumur hidup. Nah, ini hadis ini menarik karena kalau kita amati surat Waqi'ah itu tidak ada satupun
ayat yang isinya kita meminta kepada Allah untuk dikayakan, meminta kepada Allah untuk diberi harta, meminta kepada Allah untuk diberi materi. Tidak ada. Bahkan di ujung surat Waqiah itu justru isinya adalah kritik Allah terhadap orang-orang yang mendustakan nikmat Allah, terhadap orang-orang yang membohongkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Untuk memahami surat Waqiah yang dikorelasikan dengan hadis Rasulullah SAW tadi, apa hubungannya surat Waqiah dengan kekayaan sehingga surat Waqiah ada yang menamakan dengan suratul ghina, surat yang ketika dibaca orang itu akan menjadi kaya? Jawabannya salah satunya adalah ada di 4 pertanyaan di tengah-tengah surat Waqiah. Pertanyaan pertama, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Pertanyaan yang kedua, afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Pertanyaan ketiga, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Dan pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir, afara'aitumun nar allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Pertanyaan pertama itu kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira seperti ini. Apa Anda tidak melakukan riset? Apa Anda tidak melakukan penelitian? Naha anjeun teu ngalakukeun panalungtikan sperma yang Anda pancarkan itu, a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Andakah, kata Allah, yang menciptakan sperma itu? Jika kita melakukan pembacaan terhadap sejumlah literatur, kita akan menemukan bahwa sel sperma itu misalnya itu dirata-ratakan jika diakumulasi itu jumlahnya semasa hidup manusia itu sekitar 525 miliar sel sperma. Itu siapa yang menciptakan? Itu Allah tantang itu. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Andakah yang menciptakan sperma yang bermiliar-miliar sel itu? Am nahnu al khaliqun, atau kami yang menciptakan? Pertanyaan yang kedua, afara'aitum ma tahruthun. Tidakkah Anda melakukan riset terhadap tanaman yang Anda tanam itu? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Andakah yang menjadikan tanaman itu? Am nahnu zari'un, atau kami, kata Allah. Pertanyaan yang ketiga, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Tidakkah Anda melakukan riset terhadap air yang setiap hari Anda minum itu? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Andakah yang menurunkan, yang menjadikan, yang menciptakan air yang turun dari awan itu? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkan, atau yang menjadikan, atau yang menciptakan? Dan pertanyaan terakhir, apakah Anda tidak melakukan riset terhadap api yang Anda nyalakan itu, yang Anda gunakan itu? Bahan bakunya itu siapa yang menciptakan? Siapa yang membuat? A'antum ansha'tum syajarataha. Andakah yang menciptakan bahan bakunya yang disimbolkan di dalam Al-Quran dengan syajar atau pohon-pohonan? Itu jawabannya semua Allah. Nah, kalau jawabannya semua Allah, yang membuat sperma dengan miliar-miliar sel itu Allah, nu ngajadikeun pepelakan Gusti Allah, nu ngajadikeun cai, nu ngayakeun cai Gusti Allah, nu ngayakeun seuneu dengan berbagai fungsi na Gusti Allah, atuh meureun urang teu boga nanaon. Kita tidak memiliki kekuasaan apapun.
Nah, ketika kita menelusuri 4 pertanyaan Allah ini akan mengarah pada sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu luhung teu adigung jadi sakti teu kumaki, yakin usik kersani Allah, la haula wala quwata illa billah. Kabeh ge nu Gusti Allah. Nah, karena semua milik Allah, maka hanya satu-satunya yang dipinta itu Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka muncul di dalam hati kita yang diaplikasikan oleh jasad kita sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman ini kita bisa menelusurinya pada hadis qudsi ketika ada orang yang keluar dari rumah. Ada orang yang keluar dari rumah, kemudian pas keluar dia menginjakkan kaki kanan dengan menyebut Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ketika kita membaca surat Waqiah, kemudian muncul keyakinan kita, ketawakalan kita total kepada Allah, maka akan seperti orang yang keluar dari rumah ini. Ketika ada yang keluar dari rumah itu, kemudian dia membacalah Bismillahi tawakkaltu 'alallah, kemudian Allah memanggil malaikat Jibril alaihi salam, ya Jibril, tolong ikuti orang yang membaca tawakkaltu 'alallah tadi itu. Iya, kata Jibril. Terus ikuti saja. Jika dia ada keperluan, penuhi Jibril. Jika dia ada perlu apapun, Jibril, penuhi orang itu keperluannya. Jika dia mau celaka, halangi orang itu Jibril supaya dia tidak celaka. Nah, ketawakalan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita raih, salah satunya adalah dengan cara membaca surat Waqiah. Nah, efeknya nanti karena kita sudah menjadi tawakal kepada Allah dengan ketawakalan total, efeknya dengan membaca surat Waqiah itu apa yang kita inginkan, apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya 4 pertanyaan itu yang mengindikasikan bahwa manusia mukmin bisa meraih ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca surat Waqiah, tentu saja dari awal sampai akhir, dan jumlahnya hanya sedikit, hanya 96 ayat. Dari idza waqa'atil waqi'ah sampai pada akhir surat Waqiah yang isinya adalah kesimpulan dari surat Waqiah. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rihan wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fa nuzulun min hamimi wa tasliyatu jahim inna hadza lahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim, sampai di situ. Nah, sering membaca. Nah, inilah makanya Rasulullah SAW meminta kita untuk membaca surat Waqiah ini setiap malam, supaya kita dawam membaca, dawam memahami, dan dawam mengamalkan surat Waqiah ini. Maka buahnya adalah ketawakalan total kepada Allah Subhanahu wa taala, yang efeknya apa yang kita inginkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembacaan pemaknaan surat Waqiah seperti ini akan menghindari kita dari memahami surat Waqiah hanya sebagai klinik saja. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk berubah fungsinya menjadi mantra. Barakallahu li wa lakum bi dzikri ayatil Qur'anil Karim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita
sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rizki yang melimpah dari Allah. Mudah-mudahan rizki yang melimpah itu berkah, dipanjangkan umur, sehat jasmani dan rohani. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla anta rabbuna haqqa wa nahnu abidu kariqa wa anta lam tazalli dhalika ahla. Allahumma ya muyassira kulla asir yassir lana wa ala mushkilati dinina wa dunyana fataisiru asirin alaika yasir lana wa ala mushkilati dinina wa dunyana. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir anta alimun biha wa basir hajatuna ilaika kathir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma yakhafu minka najina minan nari wa mimman la yakhafu minka anta raja'una ya Allah birahmatika ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat fa ya qadhi al-hajat iqdi hajatina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimus shalah. Allah